Perkenalkan, nama saya Zarifana Fatiha dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai manajemen produksi. Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses perubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi atau nama lain manajemen operasi berkaitan dengan perancangan dan pengendalian produksi barang atau jasa, memastikan bahwa bisnis efisien dalam menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada berhubungan dengan suatu mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Manajemen produksi sangat berkaitan dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Adapun fungsi manajemen produksi. Pertama, secara etimologi. Fungsi produksi terkait dengan pertanggungjawaban dalam mengolah serta transformasikan input atau masukan menjadi output, serta keluar yang memiliki bentuk berupa barang atau jasa sehingga memberikan pendapat untuk suatu perusahaan. Kedua, pelaksanaan membutuhkan rangkaian kegiatan mengenai terkaitan serta menyatu dan menyeluruh dalam sebuah sistem. Kegiatan ini terkait dengan fungsi produksi yang dilakukan beberapa bagian yang ada di dalam suatu perusahaan. Beberapa fungsi penting dalam manajemen meliputi perencanaan. Keputusan awal yang perlu diambil sebelum melakukan perencanaan meliputi menentukan bahan baku, supplier, kuantitas, dan kualitas produk. Perencanaan yang matang dan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi dan menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Pengendalian. Fokus pada pengendalian persediaan agar stok pas, tidak melebihi maupun kurang. Kelebihan produksi bisa membuat modal kerja terbuang percuma, materi rusak, atau produk yang terbuang dan disalahgunakan karena tidak bisa terjual. Kekurangan persediaan juga bisa menghambat proses produksi, sehingga berpengaruh pada jadwal produksi, penjualan, hingga pendistribusian. Pengawasan berfungsi untuk menjamin supaya proses produksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan produksi ialah menjaga kelancaran pekerjaan dari bahan baku sampai barang jadi, sehingga dapat diselesaikan dalam tempo sesingkat mungkin dan biaya serendah mungkin. Ini membuat koordinasi dari berbagai faktor yang masuk ke dalam produksi: material, mesin, tenaga kerja, dan metode. Pemeliharaan mesin. Pemeliharaan mesin dan peralatan produksi sangat penting untuk menjaga kelancaran proses produksi dan mencegah kerusakan mesin yang dapat menghambat produksi. Pengawasan kualitas. Aspek ini mempunyai tujuan untuk memperlancar proses produksi dengan lebih sistematis. Sejumlah keputusan yang perlu diambil pada aspek
perencanaan produksi ini antara lain sejenis dan kualitas barang, kuantitas barang, penggunaan bahan baku, dan pengendalian produksi sendiri. Adapun ruang lingkup manajemen produksi. Pertama, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Bisa dikatakan ini adalah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi. Mengapa demikian? Sebab dalam keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain, lokasi, desain pengadaan, metode, desain, job description, dan masih banyak lainnya. Kedua, ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan, jadwal penyerahan masukan pada sistem pengelolaan, dan keluhan pelanggan. Ketiga, ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan yang satu ini lebih bersifat pada kesinambungan. Oleh sebab itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ini, seperti melakukan perbaikan secara kontinu, terdapat mutu pengelolaan, perbaikan terhadap efisien dan keaktivitasan sistem, kompetensi daripada pekerja, kapasitas, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dari metode digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Selanjutnya, aspek-aspek manajemen produksi. 1. Perencanaan produksi barang atau jasa. Perencanaan produksi memiliki tujuan untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. Adapun dalam hal ini, beberapa keputusan yang harus diambil sebagai langkah awal. Di antaranya seperti jenis barang, kuantitas barang, bahan baku yang digunakan, kuantitas barang, serta pengendalian produksi itu sendiri. Kedua, pengendalian produksi barang atau jasa. Ini adalah tahapan kontrol produksi yang digunakan agar proses produksi sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian produksi diantaranya seperti membuat perencanaan, menentukan target produksi, dan menyusun jadwal kerja. Tujuan dari pengendalian produksi supaya mencapai hasil yang lebih maksimal dengan biaya seoptimal mungkin. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen produksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.